Kisah berdirinya NU versi Abah Lutfi itu dalam hasil penelitian Khairul Anam dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU, tentu ini bertolak belakang. Peristiwa itu disampaikan langsung oleh Kiai As'ad sebagai pelaku peristiwanya. Saya ditelepon oleh Redpel NU Online pada saat itu. Kang, aku tadi ditelepon orang dari Pekalongan. Siapa? Orangnya Abah Lutfi. Iya, marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten kami. Dan edisi kali ini setelah saya pertimbangkan cukup matang, saya akan mengulas sanggahan saya atas sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang disampaikan oleh Abah Lutfi bin Yahya. Ini sudah agak lama beberapa kiai Nahdlatul Ulama meminta saya untuk mengupas kembali persoalan ini, tapi saya tahan-tahan karena pertama saya sudah mengulasnya di NU Online pada 2017 yang lalu. Kemudian kedua saya juga mengulas dikit-dikit terkait hal ini, dan yang ketiga sudah banyak sahabat-sahabat yang mengulasnya. Namun belakangan kembali juga ada yang meminta kepada saya untuk kembali mengulas hal tersebut sesuai dengan apa yang saya tulis di NU Online pada tahun 2017 yang lalu. Sanggahan saya terhadap Abah Lutfi bin Yahya terkait dengan berdirinya Nahdlatul Ulama yang secara umum menurut hemat saya adalah sebuah penyimpangan atau bahkan indikasi pembelokan dari sejarah aslinya. Sedikit saya akan sampaikan kepada Anda latar belakangnya. Pada tahun 2016 pertengahan, ketika saya menyelesaikan buku ini ya, buku Menangkal Arus Wahabi. Di buku ini antara lain adalah kisah berdirinya NU yang disampaikan oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dalam sebuah ceramahnya yang saya ketik dan saya elaborasi dengan berbagai sumber. Kemudian saya berjumpa dengan seorang kiai yang mengatakan bahwa di website atau di internet beredar informasi terkait dengan berdirinya NU versi Abah Lutfi. Kemudian saya dikirimi dan saya pelajari. Namun pada saat itu tentu saya tidak terlalu berani siapa saya dan siapa Abah Lutfi, seorang yang sangat luar biasa. Tetapi setelah saya baca memang membuat saya geleng-geleng kepala. Masa iya? Cuman di sisi lain, apakah mungkin Abah Lutfi berbohong? Sebagai seorang kiai sepuh, sebagai seorang habib yang dihormati dan sebagai ketua jatman. Tapi ini menjadi beban moral bagi saya. Pertama, saya seorang penulis. Kedua, ada beban moral juga sebagai orang NU, sebagai anak muda pada saat itu yang dimintai oleh sejumlah kiai untuk memberikan pelurusan atas cerita Abah Lutfi itu. Alhamdulillah, karena pada saat itu saya juga lagi seneng-senengnya baca, berbagai sumber saya telaah, ceramah Kiai As'ad saya simak. Kemudian alhamdulillahnya juga saya sempat menemui seorang kiai sepuh di Bandung yang beliau hidup di masa berdirinya Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Fadli Bajuri, yang menurut penuturan beliau dan keluarganya, Kiai Fadli Bajuri ini adalah ponakan dari Syohana Khalil Bangkalan dari garis ibunya. Dari penuturan Kiai Fadli juga saya tidak mendapatkan cerita seperti yang dikisahkan oleh Abah Lutfi. Ini kehati-hatian saya pada saat itu. Maka kemudian selang beberapa bulan ya, saya mendapatkan kiriman screenshot berita di NU Online yang memuat kisah berdirinya Nahdlatul Ulama versi Abah Lutfi sebagaimana yang sebelumnya setelah beredar. Yang pertama saya ulik itu sebelum di NU Online ya, itu ada di muslimmoderat.com, itu 2015 bulan 8. Kemudian di Utara Bersatu blogspot.co.id 2013. Berarti kan sudah lama kisah itu beredar. Dan di akhir tulisan kedua media online itu diarahkan untuk melihat penjelasan langsung ke websitenya Habib Lutfi, yakni www.habiblutfiyahya.net. Kemudian saya buka di situ, ternyata sama. Inti kisahnya mungkin sebagian Anda sudah paham bahwa menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama,
ulama-ulama di Haramain, maksudnya Makkah Madinah, telah melakukan istikharah. Singkat cerita, dari istikharah itu kemudian memanggil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari diutus untuk pulang ke Indonesia guna mendirikan Nahdlatul Ulama. Dan singkatnya, Mbah Hasyim ini atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditugaskan untuk pulang ke Indonesia karena sudah sangat urgen lah untuk mendirikan jamiah di dalam mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah, dengan catatan Mbah Hasyim harus menemui Habib Hasyim bin Yahya di Pekalongan dan Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Jikalau dua tokoh ini setuju, maka lanjutkan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Inti ceritanya di situ, yang menurut Aba Lutfi dalam tulisannya itu informasi didapat dari Kiai Irfan. Kiai Irfan itu siapa? Saya tidak tahu. Di sini saya akan ulas sekilas saja. Nanti Anda bisa baca sendiri secara rinci di website NU Online yang linknya saya akan taruh di kolom deskripsi. Jadi biar lebih rinci, di sini saya akan memberikan garis besarnya saja. Pertama, yang menjadi objek pertanyaan saya adalah interval waktu atau setting peristiwanya. Kalimat menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama itu kapan? Berapa tahun? Dari 1926. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari berada di Mekah itu dalam kondisi apa? Ini setidaknya ada 4 kali saya ulas dalam acara DTD dan PKD Ansor di Jakarta. Ketika saya sampaikan ke sahabat-sahabat Ansor yang mengikuti PKD dan DTD di Banser, rata-rata menjawab Mbah Hasyim di Mekah pada saat itu sedang mondok. Memang umum kita baca dalam biografi beliau mondok di Mekah. Tapi ingat, berdirinya pesantren Tebuireng itu 1899 menuju 1926 berdirinya NU itu sangat jauh. Bagaimana mungkin dikatakan menjelang? Itu dari sisi kalimat dan interval waktu. Walaupun memang setelah mendirikan pesantren Mbah Hasyim menikah ke Mekah lagi, tapi kan tidak lama. Hanya saja kalau dikaitkan 1899 ke 1926 ya bukan menjelang, kan jauh sekali. Kemudian saya tanyakan lagi, kira-kira menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama, kata menjelang ini biasanya kan nggak lama, bisa semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Biasanya sahabat-sahabat itu memberikan angka pertengahan di 3 tahun dari 1926. Jadi 1926, 1925, 1924. Oke, kalau begitu saya ambil 1924. Anggaplah ini masih kata menjelang dalam hitungan tahun menuju 1926. Kita lihat sekarang, apakah 1924 Mbah Hasyim ada di Mekah? Gak tahu. Hanya saja dalam beberapa sumber diinformasikan setidaknya 2 sumber yang kuat. Pertama, dalam buku Kiai Haji Khairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, di situ dijelaskan hasil telaah beliau, hasil kajian beliau dan wawancara dengan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin sebagai pelaku sejarahnya. Pertengahan 1924 Mbah Wahab matur ke Mbah Hasyim untuk mendirikan sebuah jamiah khusus kiai-kiai aswaja atau kiai pesantren. Itu artinya 1924 pertengahan Mbah Hasyim ada di Tebuireng, Jombang. Kedua, informasi yang disampaikan oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, 1924 pertengahan beliau ditugaskan oleh Syekhuna Khalil Bangkalan untuk mengantarkan tongkat ke Tebuireng, Jombang, ke Mbah Hasyim. Artinya 2 sumber ini mix sense, 2 sumber ini selaras. 1924 pertengahan Mbah Hasyim ada di Tebuireng, Jombang. Kemudian masih bersumber dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, 1924 akhir beliau diutus lagi oleh Syekhuna Khalil Bangkalan ke Tebuireng, Jombang untuk menemui Mbah Hasyim Asy'ari dengan tugas mengantarkan tasbih sebagaimana yang saya kisahkan. Artinya 1924 pertengahan dan akhir Mbah Hasyim ada di Tebuireng, Jombang, tidak ada di Mekah. Kalau 1925
Syekhana Khalil Bangkalan wafat. Tepatnya bulan April, dalam bulan Hijriahnya adalah bulan Ramadan, yang kemudian lanjut ke 1926. Artinya dari sisi interval waktu ini sangat tidak memungkinkan pertemuan itu terjadi. Dan hal lain penting juga untuk kita ketahui terkait dengan susahnya transportasi ini, saya akan mengambil data pembanding dari utusan Komite Hijaz yang sedianya akan diberangkatkan. Itu adalah Kiai Haji Asnawi Kudus. 1926 Kiai Haji Asnawi Kudus beserta para kiai termasuk Kiai Wahab Asbullah menuju ke pelabuhan di Surabaya. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Perak kalau sekarang ini kapalnya sudah berangkat, sehingga tidak jadi berangkat. 1926 utusan Komite Hijaz itu mengirim surat, dan apakah bisa bulan berikutnya berangkat? Jangankan minggu, bulan berikutnya berangkat. Tidak. 2 tahun kemudian baru utusan dari Komite Hijaz yang menjadi NU itu bisa berangkat ke Mekah untuk menemui penguasa Hijaz yang baru, yakni Abdul Aziz bin Saud, yang sebelumnya itu 1926 adalah Kiai Asnawi Kudus. 1928, 26, 27, 28 ya. Itu yang berangkat adalah Haji Abdul Wahab sendiri yang disertai oleh Syekh Ghanaim Al-Amir Al-Misri. Itu pun tidak serta-merta. Artinya ketika 1928 berangkat, tidak langsung menuju Jeddah, masih transit beberapa hari. Ada yang menulis itu 1 bulan di Singapura. Bahkan Mbah Wahab sempat dalam transit itu mendirikan Nahdlatul Ulama cabang Singapura. Uraian ini adalah mengambil perbandingan susahnya transportasi pada saat itu. Ya tentu juga dana kan. Kalau kita baca dalam buku Khairul Anam, itu kan bagaimana mengumpulkan dana. Ada yang kiai-kiai itu ada yang sampai jual gelang istrinya, bahkan ada informasi yang secara lisan katanya sejumlah kiai itu bahkan menjual kebun tebunya untuk biaya NU. Di antaranya adalah untuk biaya keberangkatan ke Hijaz. Artinya tidak semudah hari ini kita menuju ke luar negeri. Walaupun ada dana, belum tentu kapalnya ada. Ini yang harus juga jadi pertimbangan. Jangan bicara terbang. Nah, hal lain yang tak kalah pentingnya sebagai simpulan dari semua bahasan ini adalah apabila dalam kisah berdirinya NU versi Aba Lutfi itu, Mbah Hashim yang ditugaskan dari Hijaz atau dari Haramain menuju Indonesia untuk menemui Habib Hashim bin Yahya untuk guna minta restunya, kemudian Mbah Khalil Bangkalan, padahal dalam hasil penelitian Khairul Anam dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU, tentu ini bertolak belakang. Sebab di pertengahan 1924 ketika terjadi kekacauan dalam keagamaan di Nusantara yang dibarengi pula dengan serbuan najat pada Hijaz, yang kemudian Syarif Mekah pada saat itu kalah, Syarif Husain kemudian dilanjutkan Syarif Ali, anaknya itu kalah, sehingga Hijaz atau Mekah Madinah dikuasai oleh kekuasaan Wahabiyah. Ini kan menjadi keresahan ulama seluruh dunia termasuk di Indonesia. Maka disitulah sebelum terjadi kekalahan total, Mbah Wahab sudah matur sama Mbah Hashim. Karena di sini sudah kondisi carut marut, semua bid'ah, semua hurafat. Mbah Wahab matur untuk mendirikan sebuah jam'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau khusus kiai-kiai pesantren. Tapi Mbah Hashim menerima hanya sebagai ide. Khawatir di zaman penjajahan kita buat organisasi, ternyata nanti malah berefek yang kurang baik. Mbah Hashim istikharah dulu. Istikharahnya bukan mendapatkan mimpi, tetapi isyarat dari istikharahnya diantarkan tongkat oleh Syekhana Khalil Bangkalan. Berikut juga tasbih yang pengantarnya adalah
Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, dan peristiwa itu disampaikan langsung oleh Ki As'ad sebagai pelaku peristiwanya. Maka apa yang disampaikan Kiai As'ad ini tentu adalah bukti yang boleh dikatakan primer karena pelaku sejarahnya. Maka dengan demikian, umpama benar apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi, tentu saja ketika Mbah Wahab matur sama Mbah Hasyim untuk mendirikan Jam'iyah Ahlussunnah wal Jamaah, oh iya nak, saya kan sudah diutus dari Mekah untuk begini. Faktanya 1924 pertengahan ketika matur untuk mendirikan Jam'iyah Ahlussunnah wal Jamaah atau khusus kiai-kiai pesantren, karena persoalan keagamaan yang carut marut pada saat itu, Mbah Hasyim hanya menerima sebagai ide, dan dari sini silakan Anda bisa menelaahnya sendiri dengan kepala dingin. Dan untuk lebih rincinya Anda bisa membaca uraian saya yang dimuat di NU Online pada Februari 2017 yang lalu. Nah, beberapa hari setelah dimuat, jadi di NU Online itu satu tulisan dijadikan tiga kali tayang ya. Setelah tulisan yang ketiga, saya ditelepon oleh Redpel NU Online pada saat itu, Mas Abdullah Alawi. Telepon saya, Kang, aku tadi ditelepon orang dari Pekalongan. Siapa? Orangnya Abah Lutfi. Iya. Marah saya bilang gitu. Tidak. Orang yang mengaku dari orangnya Abah Lutfi ini mengatakan bahwa kisah itu dalam websitenya sudah dihapus. Berarti salah ya Kang? Ya saya nggak tahu. Tanya aja sama beliaunya, saya jawab begitu. Ini informasi dari Abdullah Alawi. Mudah-mudahan Abah Abdullah Alawi menyimak tayangan ini. Saya masih ingat perkataan Anda ketika nelpon saya 2017 yang silam. Sekitar 1 bulan kemudian, saya juga ada yang menelpon, nggak tahu nomor handphone saya dari mana. Dia nanya, ini panjenengan tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Jakarta Selatan. Panjenengan siapa? Saya bilang gitu kan. Beliau menjawab, saya pendiri-ipun Abah Lutfi. Saya nggak tahu benar dia pengikut Abah Lutfi atau bukan, tapi seseorang mengatakan hal itu. Intinya dia ingin bertemu saya terkait dengan tulisan saya itu. Saya katakan saya tinggal di daerah ini, di daerah Jakarta Selatan, tapi saya tinggal di gang, agak ribet mencari tempat tinggal saya. Lebih baik kalau sampai ke Jakarta, sampean langsung ke Gus Dur, nanti saya jemput dari sana. Tapi sampai sekarang 2017 ke 2024 pertemuan itu belum terjadi. Dan dalam hal ini saya tidak berlebihan ya. Walaupun sampai hari ini nampaknya kisah-kisah atau persoalan pengaburan sejarah dan pembelokan sejarah NU ini belum mendapat respon yang serius dari PBNU. Berbeda dengan persoalan nasab. Tapi biarlah, mungkin ya saya dan sahabat-sahabat yang lain, mungkin juga Anda yang bisa menyampaikan seperti ini tentu sesuai data. Dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat untuk semuanya. Tiada maksud apapun kecuali berusaha meluruskan sejarah sesuai dengan apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama meridhoi kita semua. Amin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.